selamat kembali bersama aku Rizky Nur Fitri. Di video kali ini aku membahas 10 alasan kenapa kalian harus au pair dulu atau FSJ dulu sebelum mulai Ausbildung di Jerman. Selamat menyaksikan. Oke, first thing first, aku mau menjelaskan dulu ke kalian perbedaan au pair, FSJ, dan Ausbildung. Kalau au pair kalian mungkin udah tahu, kita tinggal di suatu keluarga dan kita kerja atau menjaga anak mereka. Dan kita juga difasilitasi tempat tinggal, kursus bahasa, kita digaji, dan kita dikasih urlaub, dan asuransi juga ditanggung, dan kita nggak perlu bayar pajak, kayak itu. Dan ya, selama au pair kita hanya kerja dan belajar bahasa Jerman, kita nggak ada tekanan ini itu, gitu. Kayak santai lah, entspan lah daripada Ausbildung. Dan kalau FSJ itu Freiwillige Soziales ya, jadi ini tuh program sukarela untuk 1 tahun. Jadi di sana tuh kita hanya kerja dan tapi kita juga dapat seminar, dan dari seminar kita juga bisa belajar sesuatu lah. Dan ya, selama au pair, selama FSJ kita bisa melanjutkan kursus bahasa Jerman. Kalau FSJ juga kita punya banyak waktu luang karena kita hanya kerja dan kita nggak ada tekanan apa-apa dari tempat FSJ tersebut gitu. Kalau Ausbildung itu seperti kuliah, jadi kuliah kerja gitu. Ya, kita kerja, terus kita ada sekolah, dan selama sekolah juga kita ada ujian, dan itu bener-bener kita tuh dapat tekanan gitu dari mereka. Maksudnya buat aku sendiri ya, kayak aku tuh bener-bener harus belajar, aku harus ngerti ini itu, dan aku harus punya nilai bagus, kayak gitulah ya. So why not gitu, au pair dulu atau FSJ dulu sebelum Ausbildung. Yang pertama, kalian bisa mengetahui dulu kultur dan mentalitas di Jerman. Jadi kalian nggak shock pas datang dan langsung kerja dan langsung berinteraksi sama orang Jerman tanpa kalian mengetahui dulu sebelumnya orang Jerman itu kayak gimana sih, atau mentalitas orang-orang Jerman itu kayak gimana sih. Dan ya, selama au pair, selama FSJ kita bisa bisa mempelajari orang-orang Jerman itu kayak gimana, terus cara berinteraksi sama orang Jerman itu kayak gimana, dan pokoknya kita bisa mengetahui mentalitasnya mereka juga. Jadi pokoknya kita nggak kaget pas kita mulai kerja, karena kita udah ada pengalaman atau udah mengetahui orang-orang Jerman sebelumnya kayak gimana. Yang kedua, persiapan dokumen-dokumen untuk Ausbildung lebih mudah. Contohnya kita lagi FSJ atau lagi au pair, dan kita apply buat Ausbildung dan mereka membutuhkan ini itu, ya kita bisa melakukannya di sini. Kita kan maksudnya udah di Jerman, jadi apa-apa juga lebih mudah, dan surat menyurat juga lebih mudah tanpa memerlukan waktu berminggu-minggu atau berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Dan soal visa juga lebih gampang lah kalau kita udah di sini. Maksudnya kalau kita udah FSJ atau lagi au pair dan mereka yang memerlukan visa, kita juga bisa mengurusnya lebih mudah lah gitu daripada masih di Indo. Yang ketiga, bahasa itu sangat-sangat penting. Bahasa itu kunci pertama di dunia pekerjaan. Soalnya contohnya kalau kita ada kesalahan atau ada apa, atau kita mau menjelaskan sesuatu, kita tinggal jelasin aja ini apa ini itu tanpa ada kendala dengan bahasa kan. Dan selama au pair atau selama FSJ kita juga bisa melanjutkan kursus bahasa Jerman, dan pokoknya dari sana kita juga maksudnya bahasa kita juga lebih baik, dan kita juga mungkin bicara bisa lebih lancar. Dan kalau kita udah merasa bahasa kita udah cukup atau udah lancar, jadi kita lebih percaya diri untuk apply buat Ausbildung gitu, dan persiapan untuk interview. Dan juga di Ausbildung juga kita nggak cuma kerja kan, kita juga ada sekolah dan kita juga ada ujian. Aku nggak bisa ngebayangin kalau aku kayak Ausbildung dari Indo gitu terus langsung ke dari Indo langsung Ausbildung ke Jerman gitu. Sumpah kayaknya stres banget gitu, soalnya aku juga nggak tahu orang-orang Jerman kayak gimana, aku nggak tahu kultur di sini kayak gimana, aku nggak tahu semuanya, dan tiba-tiba datang langsung kerja dan langsung ujian dan langsung sekolah. Ini opini aku ya, untuk kalian yang Ausbildung dari Indonesia pokoknya aku salut banget. Jadi selama kita FSJ atau au pair, kita bisa memperdalami bahasa Jerman atau melanjutkan level bahasa Jerman kita, atau
kursus lagi bahasa Jerman. Dan yang keempat, untuk penyetaraan atau translate dokumen-dokumen bisa lebih gampang di Jerman. Contohnya aku lagi FSJ, contohnya aku menyetarakan ijazah dan translate ijazah enggak di Indo tapi di Jerman selama aku FSJ. Soalnya selama FSJ kita tuh cuma kerja, kita tuh nggak ada sekolah atau nggak ada sekolah, nggak ada ujian, nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada, mereka tuh nggak ada druk, maksudnya kita tuh nggak ditekan harus apa, kita hanya kerja. Soalnya FSC kan freiwillig, maksudnya sukarela gitu, jadi kita tuh punya banyak free time. Dan selama free time itu dulu aku lakukan untuk apply Ausbildung, aku pakai untuk menyetarakan ijazah, mentranslate ijazah, dan belajar sedikit soal Ausbildung, dan pokoknya menambah wawasan soal Ausbildung di bidang yang aku mau. Dan ya belajar bahasa juga. Jadi selama FSJ aku benar-benar mempersiapkan semuanya untuk Ausbildung. Jadi selama Ausbildung aku merasa percaya diri dan aku udah merasa siap gitu, kalau maksudnya kalau aku tuh siap untuk kerja dan aku siap untuk memulai sekolah. Dan ketika aku kerja juga aku udah mulai terbiasa lah gitu kerja sama orang-orang Jerman dan kerja dengan pasien-pasien Jerman gitu. Dan yang kelima, kalian bisa mengetahui bidang-bidang Ausbildung yang lainnya di Jerman selain bidang keperawatan atau perhotelan atau gastronomi. Kalian pokoknya ketika kalian di sini di Jerman, kalian bisa, maksudnya kalau kalian rajin ya, kalian bisa mencari wawasan sebanyak-banyaknya dan bisa mencari kita tuh mau maksudnya kita tuh mau Ausbildung apa sih, atau kita tuh mau kuliah atau apa gitu kan ya. Contohnya di sini tuh ada Ausbildung sebagai supir bus atau Straßenbahn, atau di kereta atau apa, pokoknya di sini tuh banyak banget jurusan-jurusan Ausbildung tuh. Ada Garten, maksudnya di bidang apa sih namanya ya, bidang garten garten atau friseur, atau maksudnya salon, atau pokoknya di sini tuh banyak banget jurusan-jurusan Ausbildung. Jadi mungkin ketika kalian FSC atau au pair, kalian berubah pikiran kalau kalian tuh mau Ausbildung di bidang ini, atau kalian mau lanjut studi di sini. Pokoknya selama au pair, selama FSC itu aku dulu cari-cari informasi banyak banget apa yang aku mau lakukan dan caranya kayak gimana, dan gimana, di mana, bla bla bla. Ya. Yang keenam, daftar Ausbildung lebih mudah. Ya, soalnya kita udah di Jerman kan. Maksudnya kita lagi FSC atau lagi au pair di Jerman kan. Terus kita punya banyak free time atau kita punya banyak waktu luang. Dan selama waktu luang itu kita bisa benar-benar cari informasi gimana kita mau apply Ausbildung dan apa yang kita butuhkan. Dan contohnya kita butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh asuransi, butuh apa. Dan kita tuh benar-benar bisa mempersiapkannya tuh di sini gitu. Terus daftarnya juga bisa lebih gampang gitu. Tinggal kirim ke mereka dan tunggu responnya, dan mau telepon juga gampang. Maksudnya kalau kita mau mempertanyakan sesuatu gitu. Dan pokoknya daftar Ausbildung di sini juga jadi lebih gampang. Yang ketujuh, kita bisa mengetahui sistem atau dunia pekerjaan di Jerman tuh seperti apa sih. Ya, aku belajar sistem kerja di Jerman atau dunia pekerjaan di Jerman itu selama FSJ. Selama FSJ itu aku belajar banyak hal soal dunia pekerjaan, khususnya di bidang keperawatan. Walaupun aku dulu maksudnya dulu aku kerja untuk orang-orang disabilitas, tapi tetap aja aku bisa mengetahui gimana kita berinteraksi sama orang-orang Jerman, gimana kita kerja sama orang-orang Jerman, dan gimana kita maksudnya menggunakan bahasa Jerman di dunia pekerjaan gitu. Soalnya kan adalah kayak bahasa-bahasa Jerman yang kasar yang kita nggak diizinkan untuk diucapkan di dunia pekerjaan gitu. Dan ya contohnya gimana kita cara mengambil hari libur, atau kalau kita sakit kita harus apa, maksudnya kalau kita sakit gak bisa lah langsung daftar aku sakit udah gitu, enggak. Dan pokoknya kita bisa lebih mengetahui lah kita bisa lebih mengetahui dunia kerja atau sistem kerja di Jerman gitu. Yang kedelapan, ini
berhubungan dengan nomor satu, kita bisa beradaptasi dulu dengan orang-orang Jerman, dengan bahasa Jerman, dengan negara Jerman, dan dengan semua hal tentang Jerman. Ya, jadi kita nggak shock lah gitu pas datang ke Jerman langsung apa, tapi kita yang pertama ya kerja dulu. Kalau FSJ dan au pair juga kita berinteraksi dulu sama host family dan kerja dulu juga, jadi kita gak ada druk atau gak ada tekanan dari apa-apa gitu. Soalnya au pair sama FSJ itu bener-bener aktivitas atau hal yang bener-bener santai gitu. Kita cuma kerja, kita cuma berinteraksi sama orang-orang, dan kalau mau belajar juga itu datangnya dari diri kita gitu. Dan ya pokoknya dari sana kita bisa beradaptasi dulu lah pelan-pelan dengan semua hal tentang Jerman di Jerman. Dan yang kesembilan, kita bisa memutuskan Jerman itu tidak cocok gak sih buat aku. Maksudnya kita bisa refleksi lah dari au pair atau dari FSJ, dan kita banyak kendala gak sih, dan kita cocok gak sih di negara ini. Kalau nggak cocok, kalian bisa langsung pulang tanpa merasa, bukan gagal ya, tapi tanpa merasa oke. Contohnya ya, kalian sekarang lagi Ausbildung dan kalian merasa kalau Jerman tuh bukan negara buat kalian, atau kalau Jerman tuh nggak cocok gitu, dan kita tuh udah di tengah-tengah Ausbildung gitu, terus kayaknya aku batal dan aku pulang ke Indo gitu. Jadi tanpa merasa kita tuh punya unfinished business gitu, tanpa mempunyai perasaan aduh aku harusnya menyelesaikan ini dulu gitu. Jadi tanpa merasakan kalau kalian tuh tanpa menyelesaikan sesuatu itu. Dan yang terakhir, menghindari depresi atau menghindari anxiety. Jadi pas FSJ aku agak-agak depresi sih dulu. Aku agak-agak merasa anxiety gitu. Anxiety tuh takut ya, ada perasaan takut ya. Soalnya dulu ya aku maksudnya setelah au pair ya, walaupun aku 1 tahun ya nggak 10 bulan au pair, dan setelah itu FSJ, maksudnya at least aku ada pengalaman lah sama orang-orang Jerman, dan maksudnya udah lumayan lama lah di Jerman gitu. Tapi tetap aku dulu masih ada kendala dengan bahasa, dan aku kaget sama sistem-sistem kerja di sana gitu, dan aku kaget interaksi orang-orang Jerman di dunia pekerjaan gitu. Dan ya aku nggak bisa ngebayangin kalau aku dari Indo langsung Ausbildung ke sini, dan maksudnya langsung kayak kerja sama orang-orang Jerman, dan ya begitulah. Dan ya oke, itu aja. Semoga kalian mengerti apa yang aku jelaskan, dan semoga aku nggak lupa apa yang mau aku jelaskan. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, atau ada kritik atau ada saran, tulis aja. Dan at the moment Instagram aku lagi off. Aku deaktif dulu Instagram aku karena mengganggu. Dan ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.